Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Filosofi Pendidikan Indonesia yang beranggotakan saya Dona Setiawan, saya Eka Meriana, saya Pusti Astari, saya Eka Febriana, dan saya Alfiana. Baiklah, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan membahas tentang yang pertama adalah pemikiran Ki Hajar Dewantara dan kebijakan Merdeka Belajar, dan yang kedua adalah Tripusat, peran keluarga, sekolah, dan masyarakat. Kebijakan Merdeka Belajar ternyata terinspirasi dari Bapak Pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara memperkenalkan sistem persekolahan yang bertumpu pada 3 gagasan utama. Yang pertama adalah Taman Siswa, yang kedua sistem Among, dan yang ketiga adalah sistem Pamong. Yang pertama adalah Taman Siswa. Seperti yang kita ketahui bahwasanya taman identik dengan tempat bermain yang menghadirkan kegembiraan dan keindahan untuk pengunjung. Begitu juga dengan Taman Siswa. Taman Siswa di sini adalah persekolahan yang menjadi tempat bermain untuk siswa. Taman Siswa merupakan tempat di mana memberikan kemerdekaan untuk tumbuh dan berkembang. Belajar sesuai dengan keinginan dan kemampuan mereka sebagai siswa dan dilengkapi dengan dukungan dalam proses belajar oleh pendidik sesuai dengan kebutuhan masing-masing siswa. Yang kedua adalah sistem Among. Dalam sistem Among, menjadikan peserta didik sebagai orientasi utama dalam proses pembelajaran. Tugas pendidik bukan hanya sebagai fasilitator, namun menyediakan tuntunan, kepedulian, dan juga kasih sayang untuk peserta didik. Dalam hal ini, sistem Among memiliki 2 prinsip dasar. Yang pertama adalah kemerdekaan siswa untuk belajar, dan yang kedua adalah belajar yang sesuai dengan keinginan dan kemampuan siswa secara alamiah yang sudah terbentuk dalam diri siswa tersebut. Dan yang ketiga adalah sistem Pamong. Dalam sistem Pamong ini diibaratkan sebagai petani, di mana seorang petani tidak dapat menentukan ke arah mana padi akan tumbuh. Begitu juga dengan seorang pendidik. Dalam hal ini, pendidik harus lebih memperhatikan minat, bakat, dan juga kemampuan siswa, serta memberikan dukungan yang diperlukan untuk perkembangan dan juga pertumbuhan siswa. Dalam sistem Pamong, dukungan yang dapat dilakukan oleh pendidik antara lain yang pertama, memberikan motivasi kepada peserta didik, yang kedua memberikan inspirasi untuk peserta didik, dan yang terakhir memberikan kondisi yang dibutuhkan oleh siswa untuk berpikir kritis secara mandiri dalam proses mereka belajar. Kebijakan Merdeka Belajar dapat kita lihat keberhasilan pendidikan Taman Siswa untuk mewujudkan pendidikan yang terjangkau dan berkualitas dapat dicapai melalui prinsip-prinsip utama. Yang pertama, kurikulum pendidikan yang menekankan fungsi pendidikan sebagai Pamong dan Among, di mana tugas guru dan orang tua adalah merawat, menuntun, menumbuhkan, menghamba kepada anak dalam mengembangkan potensi dan minat masing-masing anak, kodrat diri, kondisi dan budaya di mana anak tumbuh, kodrat alam dan kebutuhan serta perkembangan kodrat zaman. Yang kedua, fleksibilitas dan relevansi kurikulum pendidikan di mana pengajaran dan pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing anak dan hasilnya untuk masyarakat. Yang ketiga, kurikulum yang kontekstual di mana pengajaran dan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan individu, anak, dan budaya lokal.
Yang keempat, kemerdekaan belajar, di mana proses pengajaran dan pembelajaran dalam cakupan yang luas bertujuan untuk mengembangkan minat dan bakat anak. Yang kelima, tujuan utama pendidikan berfokus pada pengembangan karakter mulia dan ketuhanan yang Maha Esa, selain hanya berfokus pada penguasaan nilai pengetahuan. Yang keenam, visi bersama dan gotong royong antara guru, orang tua siswa, dan tokoh pendidikan dalam pengelolaan pendidikan, yaitu untuk meningkatkan kualitas belajar siswa dan kemerdekaan serta kesejahteraan Indonesia. Prinsip-prinsip tersebut mendasari lahirnya kebijakan Merdeka Belajar. Beberapa esensi kebijakan Merdeka Belajar terinspirasi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang meliputi: yang pertama, Merdeka Belajar mengamanahkan tujuan pendidikan yang holistik, yaitu pendidikan yang berfokus pada pengembangan karakter mulia anak, tidak pada kemampuan kognitif saja. Dalam kebijakan Merdeka Belajar, pendidikan bertujuan untuk membentuk anak-anak Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila, disebut sebagai profil Pancasila yang memiliki kompetensi. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebenekaan global. Dan yang kedua, kemerdekaan belajar mengamanahkan kemerdekaan belajar dengan menempatkan siswa, guru, dan kepala sekolah dalam sebuah institusi sekolah sebagai tokoh utama dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Dalam hal ini, sekolah diberikan otoritas yang luas untuk menentukan proses pengajaran dan pembelajaran yang berfokus pada peningkatan kualitas belajar siswa, terutama dalam mengembangkan karakter, literasi, dan numerasi. Dan yang ketiga, Merdeka Belajar memberikan fleksibilitas kepada sekolah untuk meningkatkan kualitas belajar siswa melalui peraturan-peraturan pendidikan yang tidak lagi kaku dan mengikat. Dan yang keempat, Merdeka Belajar memberikan keleluasan kepada sekolah untuk mengimplementasikan kurikulum yang menitik beratkan kebutuhan dan perkembangan proses belajar masing-masing anak. Learner centered and teaching at the right level, dan relevan dengan karakteristik sekolah dan daerah kontekstual. Dan yang kelima, Merdeka Belajar menekankan pada semangat gotong royong, melibatkan pemerintah pusat dan daerah, sekolah, orang tua, siswa berdasarkan prinsip Tut Wuri Handayani untuk tujuan bersama menyediakan layanan pendidikan yang bermutu bagi semua siswa. Dalam hal ini, sekolah mempunyai tugas utama untuk meningkatkan kualitas belajar siswa. Pemerintah daerah bertugas memberikan dukungan yang diperlukan sekolah, dan pemerintah pusat bertugas memberikan dukungan pada pemerintah daerah dan sekolah. Ki Hajar Dewantara telah mewariskan kepada kita pemikiran dan implementasi pendidikan, pengajaran, dan pembelajaran yang berakar pada budaya Indonesia. Pemikiran beliau menginspirasi lahirnya kebijakan Merdeka Belajar. Namun demikian, Ki Hajar Dewantara sebelum akhir hidupnya berpesan untuk tidak menjadikan pemikiran beliau sebagai sebuah kepercayaan atau ideologi. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa di mana ada kebebasan, disitulah harus ada kedisiplinan yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri mewajibkan dengan sekeras-kerasnya. Dan peraturan yang sedemikian itu harus di dalam nuansa. Selanjutnya, saya akan menyampaikan tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah persemaian benih-benih kebudayaan. Pendidikan menjadi landasan pembentukan
peradaban bangsa. Pendidikan harus tetap berubah sesuai dengan kodrat zamannya. Kemudian, pemikiran Ki Hajar Dewantara terhadap transformasi pendidikan. Ada 3 kerangka perubahan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah kodrat keadaan. Ada 2, kodrat alam. Kodrat alam terkait dengan alam tempat di mana masyarakat berada. Kemudian kodrat zaman. Pada setiap zaman memiliki tantangannya masing-masing. Kemudian, yang kedua adalah prinsip perubahan. Dalam prinsip perubahan ada asas trikon, terdiri dari kontinuitas, yaitu melakukan dialog kritis tentang sejarah. Dalam bergerak maju ke depan tidak boleh lupa akan akar nilai budaya hakiki dari masyarakat. Yang kedua adalah konvergensi. Pendidikan harus memanusiakan manusia dan memperkuat nilai kemasyarakatan. Yang ketiga adalah konsentris. Pendidikan harus menghargai keragaman dan kemerdekaan pembelajar. Yang ketiga adalah budi pekerti. Dalam budi pekerti itu ada 2 kata, budi dan pekerti. Budi memiliki komponen cipta yaitu pemikiran, rasa, perasaan, karsa yaitu kemauan. Pekerti adalah tenaga atau raga. Menurut Ki Hajar Dewantara, di dalam pendidikan harus berorientasi kepada murid, yaitu tujuannya murid. Salah satu asas dari taman siswa yaitu bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, tidak untuk meminta suatu hak, namun untuk berhamba kepada sang anak. Pendidikan menghantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Kali ini kita akan membahas materi tentang peran alam keluarga, alam perguruan, dan alam pergerakan pemuda atau masyarakat dalam pendidikan. Agar kita dapat memahami dari peran ketiga tersebut dan dapat mengimplementasikannya dalam pembelajaran. Momen dijalani di lembaga sekolah merupakan momen yang dinantikan oleh orang tua. Itu salah satu untuk memenuhi kebutuhan belajar anaknya. Ada orang tua yang menyerahkan segala urusan didik-mendidik kepada guru dan sekolah sebagai satu-satunya wadah karena kesibukannya bekerja. Tetapi ada juga orang tua yang ikut proaktif mendampingi tumbuh kembang anaknya dengan berkolaborasi pihak sekolah dan guru, sehingga apa yang diberikan guru selaras dengan apa yang dilatih di rumahnya. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang Tripusat, yaitu alam keluarga, alam sekolah, dan alam masyarakat. Alam keluarga merupakan sistem kecil di mana anak tinggal dan mendapatkan pendidikan pertama dan merupakan hal yang penting dalam hidupnya. Contohnya adalah rasa sayang, rasa cinta, dan pendidikan budi pekerti. Alam sekolah merupakan wadah yang memfasilitasi pengembangan intelektual murid, serta menuntun murid menemukan wawasan ilmu pengetahuan yang lebih luas. Di alam sekolah, murid pun mampu mengembangkan kecakapan berpikir kritis. Alam keluarga dan alam sekolah harus terus selaras agar murid mendapatkan kecerdasan berpikir dan juga kecakapan sosio-emosional yang baik. Alam masyarakat merupakan wadah yang memfasilitasi murid untuk mengaktualisasikan dirinya dan mengembangkan wataknya. Masyarakat sebagai laboratorium pendidikan murid untuk mengembangkan apa yang telah didapatnya di keluarga dan juga di sekolah. Demikianlah presentasi dari kelompok 3 mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara dan kebijakan Merdeka Belajar serta Tripusat, peran keluarga, sekolah, dan masyarakat. Semoga kita sebagai pendidik bisa mampu menghantarkan peserta didik menuju kebahagiaan serta kesuksesan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.